Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai materi pelajaran ini, mari kita berdoa bersama sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Materi yang akan disampaikan pada saat ini cukup penting ya. Jadi karena ini tentang masalah cuti. Jadi harus tahu semuanya aturan tentang cuti pegawai ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa protokol kesehatan ya. Gunakan masker ya. Ini masker modelnya. Lalu sering cuci tangan pakai sabun. Jaga jarak kalau kita berkumpul dengan orang-orang lain ya. Itu supaya kita tidak tertular oleh virus corona yang sedang melanda. Baik, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kesejahteraan pegawai yang lalu ya. Mudah-mudahan kamu bisa mempelajarinya ya di buku-buku paket ataupun dari yang tercantum di dalam video. Dan minggu ini merupakan minggu terakhir dalam semester 1. Ya, kita akan membahas tentang cuti pegawai. Materi terakhir semester 1. Karena semester 2 mungkin kita tidak akan melaksanakan lagi pembelajaran jarak jauh ya. Mudah-mudahan kita bisa memulai dengan pelajaran tatap muka untuk semester 2. Dan ini terakhir semester 1. Oke. Baik, kita mulai dengan pengertian dulu ya, pengertian cuti. Apa itu cuti? Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 24 tahun 2017, cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu, yaitu menurut peraturan BKN. Sedangkan menurut Sastradjatmika dan Marsono tahun 1984, cuti adalah tidak masuk bekerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani serta untuk kepentingan pegawai ya. Hampir sama aja intinya ya. Kemudian bagaimana menurut PP nomor 24 tahun 1976? Cuti adalah hak PNS. Hak ya. Jadi harus diberikan kalau namanya hak. Oleh sebab itu, pelaksanaan cuti hanya dapat ditunda ya, dalam jangka waktu tertentu apabila kepentingan dinas mendesak. Nah ini kalau menurut PP 24 ya 1976. Jadi karena itu hak harus berikan, tapi nah di situ ada tapinya. Bisa ditunda dalam jangka waktu tertentu apabila kepentingan dinas mendesak. Misalnya dia mohon cuti minggu ini, kebetulan pada minggu ini ada pekerjaan yang penting yang tidak boleh ditunda, maka itu cutinya yang harus ditunda gitu ya, dalam jangka waktu tertentu. Nah itulah beberapa pengertian ya tentang cuti ya. Mungkin kamu bisa mencari lagi pengertian lain dari sumber-sumber lain tentang cuti, coba cari ya. Lalu apa sih tujuannya dan keuntungan apa dari cuti itu?
Sekarang kita bahas tujuan. Tujuan cuti yaitu yang pertama menjamin kesegaran jasmani dan rohani dari para pegawai, ya. Jadi dengan diberikannya cuti, maka kesegaran jasmani rohaninya menjadi pulih kembali, ya. Ini tetap. Kemudian untuk kepentingan pegawai tersebut, yang bersangkutan, cuti, misalnya apa, kepentingan keluarga, kepentingan apalah, ya, pribadinya, bisa digunakan dalam waktu cuti. Itu tujuan. Kemudian apa sih keuntungan cuti? Nah, bagi pegawai pasti ini ada untung, ya. Yang pertama, menghilangkan rasa jenuh, ya. Jadi yang sudah bekerja sekian lama sehingga merasa jenuh, diberi cuti. Nah, beres cuti dia hilang rasa jenuhnya, jadi fresh kembali, ya. Yang kedua, membuat pegawai lebih produktif. Nah, karena dia sudah fresh, sudah nggak jenuh, jadi bekerjanya akan lebih produktif. Jadi dia akan banyak menghasilkan. Yang ketiga, mendapatkan inspirasi baru. Apa itu inspirasi? Ya mungkin pendapat-pendapat baru, ya. Karena setelah cuti mungkin ada banyak penemuan baru, begitu, ya. Itu inspirasi baru. Kemudian menghilangkan stres, ya. Kalau bekerja lama terus, itu mungkin saja terjadi stres. Tapi dengan diberikan cuti beberapa waktu tertentu, nah stresnya jadi hilang, ya, menghilangkan stres. Dan yang selanjutnya, meningkatkan kesehatan mental dari pegawai itu, ya. Nah, itu keuntungan dari pemberian cuti. Jadi mentalnya yang tadinya karena bekerja berat jadi menjadi kurang semangat, gitu, ya, menjadi bosen. Dengan diberikan cuti timbul lagi semangat, kesehatannya mental, ya, yang tadinya lesu jadi sehat lagi. Nah, itu tentang keuntungan. Lalu Bapak akan menjelaskan macam-macam cuti. Ya, ada berapa macam sih cuti? Banyak, ya. Itu ada 7 macam. Ini garis besarnya, ya. Baik, kita jelaskan satu persatu. Sekarang cuti tahunan. Apa itu cuti tahunan? Yaitu cuti yang diberikan kepada pegawai yang sudah bekerja terus-menerus selama 1 tahun. 1 tahun nggak pernah mangkir dan terus bekerja, maka akan diberikan cuti tahunan. Berapa lama? 12 hari kerja, ya. Itu cuti tahunan. Dan nanti kalau si pegawai itu mau mengajukan cuti, harus diajukan secara tertulis. Cuti tahunan pada atasannya tentunya. Kemudian cuti besar. Apa itu cuti besar? Yaitu cuti yang diberikan kepada pegawai yang sudah bekerja terus-menerus dan belum mengambil cuti tahunan, ya, selama minimal 5 tahun atau sampai maksimal 6 tahun lah. Itu boleh diberikan cuti besar, ya. Selama 5 sampai 6 tahun itu dia nggak pernah ngambil cuti tahunan, maka bisa mendapat cuti besar, ya, namanya. Berapa lama? Itu 3 bulan, ya, cuti besar. Nah, itu sebetulnya pada saat cuti besar bisa dimanfaatkan oleh pegawai untuk kepentingan, misalnya menunaikan ibadah haji, boleh, nggak apa-apa. Jadi dia tetap mendapat gaji terus, ya, karena cuti besar haknya, meskipun 3 bulan nggak masuk, gitu. Bisa dia gunakan untuk berangkat pergi haji kalau yang beragama Islam. Kemudian cuti sakit. Nah, ini cuti sakit ini
ada ketentuannya, yaitu kalau pegawai itu sakit 1-2 hari itu boleh dengan pemberitahuan aja, lisan. Pakai tertulis juga boleh, bagus malah. Kalau nggak sempat tulis pemberitahuan, saya tidak bisa masuk kerja hari ini karena misalnya sakit, gitu ya. Itu sampai 2 hari tapi ya. Nah kalau sakitnya 2 hari ya sampai 14 hari, nah ini lama kan, berarti itu harus mengajukan surat permohonan kepada atasannya dan dilampiri oleh keterangan dokter, ya, dokter baik pemerintah maupun swasta yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah, ya, resmi. Nah itu untuk cuti yang lebih dari berapa hari? 4 hari ya, ya, 2 hari, lebih dari 2 hari. Itu cuti tadi yang harus mendapat izin tentu saja ya dari pimpinannya, dari atasan langsungnya, dengan disertai keterangan dokter. Kalau lebih dari 14 hari gimana? Bisa. Cuti bisa juga diberikan paling lama 1 tahun. Cuti sakit nih maksudnya. Dan dapat diperpanjang sampai 6 bulan lagi. Jadi 1,5 tahun lah. Kalau itu belum sembuh, ya. Nah itu juga harus ada keterangan dari dokter yang sudah ditunjuk tentunya dokternya, ya, oleh pemerintah. Itu cuti. Jadi paling lama 1,5 tahun. Bagaimana kalau 1,5 tahun itu belum sembuh? Udah cuti 1,5 tahun, tapi belum sembuh. Maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat, dengan mendapat uang tunggu. Nah, uang tunggu itu kan kita udah belajar dulu ya, uang tunggu. Ya, 75% ya. Nah, itu uang tunggu sampai kapan? Sampai dia sembuh. Dari penyakitnya itu ya. Itu kalau menurut perhitungan atau pendapat dokter dapat disembuhkan, tapi belum sembuh. Dia diberhentikan dengan hormat karena sudah 1,5 tahun ya tidak masuk, dengan mendapat uang tunggu, ya. Uang tunggu itu kan tahun pertama 80%, ya kan? Tahun berikutnya 75%. Nah, itu untuk PNS yang setelah menjalankan cuti sakit 1,5 tahun tapi belum sembuh, cuman ada harapan sembuh. Nah, kemudian ada lagi PNS yang sudah melaksanakan cuti 1,5 tahun, kemudian menurut dokter tidak mungkin atau tidak ada harapan untuk sembuh. Nah ini kalau yang tadi ada harapan ya, kalau ini tidak ada harapan untuk sembuh kembali, maka dia diberhentikan dengan hormat dengan mendapat pensiun. Nah, dipensiun, bukan uang tunggu, langsung aja pensiun, gitu ya. Dan ini tidak melihat masa kerja nih, yang namanya sakit gitu ya, langsung pensiun. Nah itu cuti sakit pegawai ya. Kemudian juga yang termasuk cuti sakit selain yang tadi itu bagi PNS wanita nih, yang keguguran ya. Keguguran itu termasuknya sakit, bukan melahirkan ya, termasuk sakit. Nah itu PNS yang hamil kemudian belum waktunya mendapat terjadi keguguran, dia diberikan cuti. Lamanya berapa? Selama 1,5 bulan ya. Nah itu cuti sakit. Oke.
Nomor berapa itu? Nomor 3 ya. Nomor 4 cuti bersalin. Nah, beda sini cuti bersalin ya. Cuti bersalin itu cuti melahirkan namanya. Nah, bagi pegawai atau PNS yang melahirkan anak 1, kedua, ketiga, ya, sampai anak ketiga diberikan hak cuti bersalin lamanya 3 bulan. Ya, 3 bulan itu 1 bulan sebelum melahirkan, nanti ditambah 2 bulan lagi setelah melahirkan, ya. Itu cuti bersalin, ya. Lalu bagaimana anak keempat dan seterusnya? Itu sampai anak ketiga kan? Kalau PNS itu melahirkan anak keempat dan seterusnya, itu diberikan cuti juga sama, cuma namanya cuti di luar tanggungan negara. Nah, itu. Jadi kalau dia cuti 3 bulan, ya, otomatis kalau karena di luar tanggungan negara tidak mendapat hak-hak kepegawaian, artinya gajinya di stop, ya. Itu untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya. Bagaimana supaya dia gajinya jangan stop, ya, jangan ngambil cuti itu. Jadi dia misalnya punya hak cuti besar, gitu ya, pakailah cuti besar, gitu, anak untuk kelahiran anak keempat itu. Cuti besarnya belum diambil, kan cuti besar 3 bulan, gitu ya. Jadi dia gunakan untuk mengurus anaknya, kelahiran anak keempat, sehingga kalau cuti besar masih tetap dapat gaji, gitu ya. Kalau cuti besarnya udah diambil, ya udah nggak ada hak lagi. Jadi cuti di luar tanggungan negara, itu kepaksa 3 bulan nggak dapat gaji. Nah, itu untuk persalinan anak keempat dan seterusnya. Lalu yang kelima, cuti karena alasan penting. Apa itu? Cuti karena alasan penting ini karena keperluan pegawai yang mendesak, mendesak. Misalnya dia mau menengok orang tuanya yang jauh tuh, dia harus berangkat misalnya dari di luar, yang tempatnya jauh, misalnya di luar Jawa, gitu ya, sehingga memerlukan waktu cukup banyak, boleh itu. Atau mau melaksanakan pernikahan anaknya, atau apalah, menghitan anaknya. Nah, itu namanya cuti karena alasan penting, bisa itu diminta. Berapa lama? Ya sesuai dengan keperluannya, ya, sesuai dengan keperluan dari pegawai tersebut, alasan yang sifatnya mendesak. Kemudian yang keenam, cuti di luar tanggungan negara. Nah, ini cuti ini sebetulnya bukan hak, tapi bisa pegawai meminta cuti di luar tanggungan negara, yaitu apabila dia akan melaksanakan suatu kegiatan ataupun yang sifatnya mendesak, ya, sehingga perlu meminta cuti di luar tanggungan. Misalnya PNS wanita ingin mengikuti suaminya yang bertugas ke luar negeri, misalnya selama 2 tahun, misalnya suaminya itu ditugaskan misalnya oleh perusahaan ke luar negeri, misalnya itu ya, selama 2 tahun. Jadi si istrinya tuh mau ikut, nah boleh tuh, nggak apa-apa, paling lama tuh 2 tahun. Jadi dia mengajukan permohonan cuti di luar tanggungan negara. Jadi selama 2 tahun itu hak-hak kepegawaiannya tidak diberikan, ya. Nanti setelah, tentu saja dengan surat permohonan, ya, terlebih dahulu. Nanti setelah selesai cuti di luar tanggungan negara itu, misalnya selama 2 tahun selesai, balik lagi langsung lapor, gitu ya. Nggak boleh telat lapor. Kalau telat dianggapnya berhenti nanti. Jadi selesai langsung lapor.
Nah, nanti oleh pemerintah atau oleh organisasinya ditempatkan kembali kalau memang ada formasinya, lowongannya ya. Kalau nggak ada di situ mungkin diajukan ke BAKN untuk disalurkan ke instansi lainnya. Gitu ya. Itu namanya cuti di luar tanggungan negara. Ya. Kalau misalnya kemana-mana udah penuh nih, nggak bisa, semua menolak, nggak ada yang mau nerima karena udah penuh full, gimana tuh? Ya terpaksa dia harus diberhentikan, ya, biasanya dengan mendapat uang tunggu dulu, ya, pemberhentian pegawai dengan mendapat, karena apa? Karena belum mencapai masa pensiun. Ya. Nanti kalau udah dengan mendapat uang tunggu ada lowongan, dia bisa dikerjakan kembali, gitu ya. Itu di luar tanggungan negara. Dan yang terakhir, cuti bersama. Nah, apa itu? Kita sering dengar ya. Cuti bersama adalah cuti yang dilakukan bersama-sama serentak seluruh PNS, ya. Biasanya di dalam acara-acara keagamaan, ya. Misalnya mau Idul Fitri, atau mungkin juga tahun baru, ya, itu ada cuti bersama. Nah, itu beberapa hari, tergantung itu keputusan pemerintah. Nah, itulah macam-macam cuti, ya, bisa dipahami ya, macam-macam cuti. Lalu selanjutnya, siapa sih yang berwenang memberikan cuti? Nah, di dalam ketentuannya yang berwenang itu adalah menteri, ya, jaksa agung, ya, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga non departemen, gubernur, bupati atau wali kota, ya, itu yang berhak memberikan cuti. Tetapi bisa, ya, yang bersangkutan itu mendelegasikan wewenangnya untuk pemberian cuti itu kepada aparat bawahannya, bisa, ya. Mungkin lagi sibuk atau banyak kerjaan, ya, pejabat itu untuk masalah cuti diberikan delegasi wewenang kepada bawahannya, boleh, ya. Nah, itu misalnya kepala kantor, kepala dinas, bisa, ya. Tidak harus bupati atau wali kota, tapi diberikan kepada itu, bisa. Kecuali pemberian delegasi wewenang itu untuk cuti di luar tanggungan negara, ya. Itu nggak bisa, itu harus oleh pejabat yang berwenang. Oke. Lalu itu mungkin ya mengenai masalah cuti, nggak banyak sih, ya, tidak banyak, ya. Kemudian nanti kita tutup, sebelum Bapak tutup masalah materi cuti ini, karena ini materi terakhir, ya, dalam semester 1 di dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, Bapak akan menyampaikan satu pantun, ya, supaya kamu ingat terus. Coba dengarkan nih pantunnya. Ini sebagai penutup, ya. Pohon dadap berbunga merah. Ulangi. Pohon dadap berbunga merah. Cendrawasih dari Irian. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Cukup sekian. Nah, itulah pantun dari Bapak, ya. Boleh kamu tepuk tangan lah. Nah, itu materi tentang cuti. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak saat ini bisa kamu pahami, ya. Dan nanti bisa kamu terapkan nanti apabila kamu jadi sebagai seorang PNS. Amin, mudah-mudahan, ya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.